Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah Omikron yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tips trik memecahkan soal tentang nyeri akut. Supaya di sini teman-teman dapat menghemat waktu dan bisa menyelesaikan secara tepat dan tepat. Jadi, tonton videonya sampai akhir. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang konsep nyeri akut. Merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan sampai berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Pengkajiannya, yang pertama ada provokatif atau penyebab, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada region atau penyebaran, yang keempat ada skala, yang kelima ada timing atau waktu. Nah, di mana provokatif biasanya data pada soalnya itu teman-teman pasien mengalami jatuh. Nah, jatuh ini sebagai penyebab nyeri. Kemudian kualitas. Kualitas ini datanya seperti pasien merasa nyeri di sayat-sayat, merasa nyeri seperti terbakar, merasa nyeri seperti dihantam benda tumpul. Nah, itu kualitas. Region artinya penyebaran. Misalnya, pasien mengalami fraktur di tangan kiri bawah dan menyebar ke bagian tangan atas. Nah, itu adalah penyebarannya. Kemudian skala atau keparahan, di mana ada 3 skala, yaitu ringan, sedang, dan berat. Timing atau waktu itu dalam data nyeri biasanya menunjukkan pasien mengalami nyeri dan nyeri bertambah bila pasien misal beraktivitas, kemudian akan berkurang bila pasien beristirahat. Kenapa teman-teman harus tahu? Karena pengkajian ini merupakan salah satu tips trik nanti yang akan kita gunakan terutama di bagian skala. Nah, dan terkadang ada soal yang menanyakan, misal di datanya itu P-nya ada, Q-nya ada, R-nya ada. Nah, nanti ditanyakan pengkajian mana lagi yang kurang. Nah, setidaknya teman-teman harus tahu dan paham tentang kelima pengkajian ini. Oke, kita langsung saja di trik cepatnya, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman harus menentukan atau melihat ada nggak data tentang kegawatan ABC, airway-nya, breathing-nya, atau circulation. Bila teman-teman tidak mendapatkan data tentang kegawatan ABC ini di dalam soal, maka teman-teman lanjut ke tips yang kedua, skala nyeri. Nah, tadi saya bahas sedikit, skala nyeri ada 3. Kalau ringan itu 1-3, sedang 4-6, dan berat 7-10. Di mana biasanya penanganan ringan itu menggunakan teknik non farmakologis, misalnya manajemen nyeri, relaksasi gitu. Kemudian untuk yang sedang biasanya diberikan obat analgetik dosis ringan atau dosis rendah. Dan yang ketiga, kalau untuk nyeri berat biasanya diberikan analgetik dosis tinggi, bahkan bisa yang mengandung narkotik seperti misal morfin. Nah, bila teman-teman mendapatkan data skala yang sedang sampai berat, ini biasanya sudah dipastikan kalau jawabannya adalah nyeri akut. Dan yang ketiga, perkuat lagi tentang banyaknya data. Sudah sampaikan tadi di mana data pengkajiannya meliputi PQRST. Jadi tidak mesti semuanya ada ya teman-teman. Ini hanya sebagai data penguat. Bila teman-teman mendapatkan skala sedang sampai berat tapi tidak ada data pengancam atau data gawat ABC tadi, maka sudah dipastikan jawabannya adalah nyeri akut. Kita langsung terapkan saja di soal ya teman-teman. Pertama kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang bedah pos amputasi tungkai bawah. Skala nyeri adalah 6. Terdapat rembesan berwarna merah dan cairan eksudat berwarna kekuningan. Leukosit 15.000 dan HB10. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke teman-teman, kita cek dulu ada nggak kegawatan dari bagian A, B, C. Airway breathing circulation. Pertama, di sini memang ada rembesan berwarna merah, tapi tidak ada data tentang pembengkakan ataupun infeksi. Nah, artinya ini tidak ada kegawatan dari segi ABC. Dan HB10 dengan kondisi pasien setelah operasi itu masih cukup baik. Kemudian kita cek untuk tips yang kedua, yaitu skala nyeri. Skala nyerinya ada nggak dari sedang sampai berat?
Di sini pasien mengalami nyeri sedang. Nah, karena skalanya adalah 6. Oke, dan yang ketiga kita cek, kita pastikan banyaknya data nih, banyaknya data berapa. Nah, ini pasien sudah mengalami nyeri dengan skala 6, artinya si skala ini ada satu data. Kemudian provokingnya kenapa? Karena setelah bedah amputasi tungkai bawah. Jadi ada 2 data, dan ini sudah menjelaskan bahwa jawabannya adalah nyeri akut. Untuk soal yang kedua, seperti biasa, baca terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus di atas? Pasien umur 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena TB paru. Pasien mengeluh batuk, sulit mengeluarkan dahak, nyeri dada saat batuk, bunyi nafas konsi, tekanan darah 130/90, nadi 100 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Oke, yang pertama kita cek dulu, ada nggak kegawatan dari segi A, B, C. Pasien mengalami batuk, teman-teman. Kemudian sulit mengeluarkan dahak. Artinya bersihan jalan napasnya itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi di bagian airway atau jalan napasnya itu terdapat sekret. Sehingga di sini terdapat data pasien memiliki bunyi napas ronsi. Diperkuat lagi dengan respirasi yang di atas normal yaitu 28. Ini sudah menunjukkan adanya kegawatan dari bagian ABC yaitu di bagian airway atau bersihan jalan napas dan di bagian breathing pernapasannya yaitu 28. Jadi diagnosanya sudah pasti bukan nyeri. Jadi yang tips kedua dan ketiga itu bisa di skip. Coba kita cek nih. Di sini nyerinya hanya ada pasien mengatakan nyeri saja dan itu pun saat batuk. Artinya hanya ada penyebabnya saja, teman-teman. Tidak ada skala yang sedang sampai berat tadi. Nah, makanya sudah saya katakan bila ada kegawatan di ABC, teman-teman bisa langsung skip tips yang kedua, yang ketiga. Artinya diagnosa pada soal ini bukan lagi nyeri akut, tapi bersihan jalan nafas tidak efektif sesuai dengan data yang sudah kita analisis tadi. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman selalu dimudahkan. Bila ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.